Bayangkan seorang nabi yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Dengan sepotong tulang rahang unta di tangannya, ribuan pasukan kafir hancur seketika, dan istana megah runtuh dalam sekali hentakan. Siang harinya ia selalu berpuasa, malamnya tenggelam dalam sujud tanpa jeda selama 1000 bulan. Namun yang mengejutkan, Nabi perkasa ini masuk surga seorang diri, tanpa satu pun pengikut. Siapakah dia? Dan bagaimana mungkin seorang pejuang sekuat itu akhirnya tumbang bukan oleh pasukan, melainkan oleh pengkhianatan dari orang terdekatnya sendiri? Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Suasana Masjid Nabawi malam itu terasa syahdu. Ramadan tengah berada di pertengahan, dan para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah. Angin gurun berhembus lembut melewati pintu-pintu masjid yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Cahaya lampu-lampu minyak berkelip di antara tiang, memantulkan bayangan wajah-wajah para sahabat yang setia mendengarkan setiap kalimat dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah duduk bersandar, senyum tipis menghiasi wajah beliau yang penuh cahaya. Para sahabat melihat beliau tersenyum, seolah ada sesuatu yang sangat istimewa. Umar bin Khattab yang duduk di sisi kanan, segera bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum sendiri di malam penuh berkah ini?" Rasulullah menatap Umar, lalu memandang seluruh sahabat. Beliau menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara yang tenang, namun menggetarkan hati. "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir. Aku melihat manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Di antara mereka ada seorang nabi yang masuk ke dalam surga dengan membawa pedang, namun tidak seorang pun pengikut bersamanya. Dia adalah Syam'un al-Ghazi." Para sahabat saling berpandangan. Kening mereka berkerut, hati mereka terguncang. Seorang nabi yang begitu agung masuk surga tanpa pengikut? Rasa penasaran segera memenuhi majelis itu. Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah dia? Bagaimana kisahnya hingga demikian mulia, meski tanpa pengikut?" Rasulullah tersenyum lagi, lalu duduk lebih tegak. Suara beliau semakin dalam, seakan setiap kata menjadi kunci pembuka tabir sejarah. Syam'un al-Ghazi adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, diutus di tanah Romawi. Dia seorang pahlawan yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah. Dengan izinnya, besi bisa ia lunakkan, dan dengan senjata dari tulang rahang unta, ia mampu merobohkan istana musuh. Pedang itu dinamakan Liha Jamal. Dengannya, Syam'un membunuh ribuan orang kafir, membela agama tauhid, hingga seluruh negeri gentar mendengar namanya. Para sahabat terdiam. Mata mereka seakan memandang jauh ke masa lalu, membayangkan seorang nabi perkasa berdiri sendirian melawan lautan musuh. Bayangkanlah sosok itu, seorang lelaki berambut panjang terurai hingga ke punggung, wajahnya keras penuh wibawa, matanya tajam menembus hati lawan. Tubuhnya tegap, otot-ototnya kokoh laksana pahatan batu. Di tangannya tergenggam sebuah senjata aneh, tulang rahang unta yang sudah mengeras, dibentuk menyerupai pedang pendek. Namun pedang itu bukan sembarang pedang, melainkan senjata yang Allah karuniakan sebagai mukjizat. Ketika Syam'un menghantamkan Liha Jamal ke batu besar, batu itu terbelah seketika. Ketika ia haus di tengah medan perang, pedang itu memancarkan air. Ketika ia lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan makanan dari bilah tulang itu. Tak ada satupun kekuatan dunia yang mampu menandinginya. Di hadapan rakyatnya, Syam'un adalah bayangan kekuatan Allah. Di hadapan musuh, ia adalah badai maut yang tak bisa dihentikan. Namun kekuatan itu bukan sekadar untuk berperang. Syam'un adalah seorang ahli ibadah yang tak tertandingi. Selama 1000 bulan, ia tidak pernah meninggalkan salat malam. Setiap malam ia berdiri di hadapan Tuhannya, sujud dengan air mata yang membasahi bumi. Dan di siang hari, ia selalu berpuasa, menahan lapar dahaga, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 1000 bulan, lebih dari 80 tahun tanpa henti, ibadahnya tak pernah putus. Kaum kafir mengenalnya bukan hanya sebagai pejuang yang menakutkan, tapi juga seorang wali Allah yang tak terkalahkan karena doa dan ibadahnya. Ketika fajar menyingsing, suaranya menggetarkan langit dengan bacaan doa. Ketika malam turun, tangisnya terdengar laksana bisikan bumi yang merintih kepada Tuhannya. Itulah sumber kekuatan sejati Syam'un. Hari itu pasukan kafir kembali datang menyerang. Ribuan prajurit dengan zirah berkilau, pedang terhunus dan teriakan membelah udara.
Mereka berbaris rapi di bawah panji sang raja kafir, siap menumpas Syam'un yang sendirian berdiri di hadapan mereka. Di tengah medan, Syam'un memegang liha Jamal dengan erat. Rambut panjangnya tergerai, tubuhnya tegap diterpa angin padang pasir. Tatapannya menusuk ke barisan musuh. Komandan kafir berteriak, "Wahai Syam'un, hari ini kau akan binasa. Tidak ada manusia yang bisa melawan ribuan pasukan kami sendirian." Syam'un melangkah ke depan, suaranya tenang namun bergemuruh. "Aku tidak sendirian. Allah bersamaku. Dan ketika Allah bersamaku, seluruh dunia tidak akan mampu menjatuhkanku." Teriakan takbir menggema dari mulutnya, lalu ia menerjang. Pedang liha Jamal berayun sekali, dan 10 prajurit kafir roboh dalam sekejap. Darah memercik ke pasir, jeritan memenuhi udara. Syam'un bergerak seperti angin topan. Setiap ayunan pedangnya merobek barisan musuh. Prajurit demi prajurit jatuh hingga tanah basah oleh darah. Teriakan kesakitan bercampur dengan dentuman zirah yang hancur. Prajurit kafir gemetar, berteriak ke belakang, "Dia bukan manusia. Dia iblis perang. Tidak ada yang bisa menahan pedangnya." Namun Syam'un menjawab dengan suara lantang di tengah pertempuran, "Syam'un, aku bukan iblis. Aku hamba Allah. Dan ini adalah azab untuk kalian yang menyembah selain Dia." Pertempuran terus berlanjut hingga Syam'un mencapai gerbang istana kafir. Dindingnya menjulang tinggi, dihiasi patung-patung berhala. Dengan sekali hentakan, ia menancapkan liha Jamal ke tanah dan bumi berguncang. Syam'un berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu di hadapan kaum yang ingkar ini." Ia mengayunkan pedang ke arah tiang istana. Suara gemuruh mengguncang dan tiang itu retak hingga runtuh. Sebagian besar dinding istana roboh seketika, menimbun prajurit yang berlindung di dalamnya. Jeritan terdengar dari segala arah. Asap debu memenuhi udara, dan di tengahnya tampak Syam'un berdiri tegak. Wajahnya dipenuhi debu, namun sorot matanya tetap menyala. Prajurit kafir dengan suara parau, Dia merobohkan istana dengan sepotong tulang." Musuh yang tersisa berlarian ketakutan. Pasukan yang tadinya ribuan kini tercerai-berai. Nama Syam'un semakin ditakuti, dan berita tentangnya menyebar ke seluruh negeri. Namun kekalahan demi kekalahan hanya menambah kebencian di hati sang raja kafir. Dari balkon istana yang tersisa, ia menyaksikan kehancuran pasukannya dengan mata penuh api dendam. Tangannya mengepal, wajahnya memerah, dan ia bersumpah dengan suara yang menggelegar, "Raja kafir, demi berhala yang kusembah, Syam'un tidak akan dibiarkan hidup. Aku akan menemukan kelemahannya, sekalipun aku harus menukar seluruh harta dan tahta. Ia akan merasakan penderitaan yang tak pernah dirasakan manusia." Suasana hening. Prajurit yang tersisa menunduk, ngeri mendengar sumpah sang raja. Nama Syam'un memang menjadi momok, namun kini raja sendiri yang bersumpah akan mengerahkan segala daya untuk menghancurkannya. Dan sejak saat itu, konspirasi besar pun mulai direncanakan. Malam itu, di dalam istana megah yang separuhnya masih runtuh akibat hantaman liha Jamal, raja kafir duduk di singgasananya dengan wajah muram. Api obor berkelip-kelip di dinding, menambah suasana mencekam. Di sekelilingnya berdiri para penasihat dan panglima perang yang wajahnya penuh ketakutan. Kekalahan demi kekalahan dari Syam'un membuat seluruh negeri gentar. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi nabi perkasa itu. Raja menatap tajam ke arah para penasihatnya. Suaranya berat, bergemuruh seperti petir. "Berapa banyak pasukan yang sudah kita kerahkan? Berapa banyak harta yang sudah terkuras, namun hasilnya selalu sama. Syam'un menghancurkan kita seorang diri. Katakan padaku, apakah tidak ada satu pun dari kalian yang punya akal untuk menjatuhkan dia?" Para penasihat saling pandang, tak satu pun berani bicara. Hening. Hanya suara angin malam yang berdesir melewati celah jendela istana yang retak. Akhirnya, seorang penasihat tua memberanikan diri melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tapi matanya berkilat licik. "Tuanku, memang tidak ada manusia yang dapat mengalahkan Syam'un dalam peperangan. Pedangnya adalah mukjizat, dan tenaganya bukan dari dunia ini. Namun," raja memicingkan mata, "namun apa? Katakan dengan jelas sebelum kepalaku hilang kesabaran." Penasihat tua menjelaskan, "Namun setiap lelaki, sehebat apapun dia, pasti punya titik lemah. Dan kelemahan terbesar seorang lelaki biasanya terletak pada wanita yang dia cintai, istrinya." Ucapan itu bagaikan api yang menyambar ruangan. Para penasihat lain yang tadinya ketakutan,
kini mengangguk pelan, seolah menemukan cahaya di tengah kegelapan. Raja bersandar ke singgasananya, dagunya diusap perlahan. Wajahnya berubah dari marah menjadi penuh intrik. Istrinya, ya, itu yang belum pernah kita sentuh. Jika istrinya bisa kita tundukkan, maka Syam'un akan jatuh tanpa harus mengayunkan pedangnya. Harta, perhiasan, kedudukan, semua akan kita tawarkan. Dan bila ia menerima, maka Syam'un akan kita serahkan ke tangan musuh bebuyutannya, pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri. Ruang itu mendadak ramai dengan bisik-bisik. Semua penasihat merasa ide itu brilian, maka diumumkanlah ke seluruh negeri. Barang siapa bisa menaklukkan Syam'un akan diberikan emas, perhiasan, dan permata sebanyak gunung. Namun hanya sedikit yang berani, karena mendekati Syam'un saja sama dengan mencari mati. Akhirnya, pilihan jatuh pada satu-satunya orang yang paling dekat dengannya, istrinya sendiri. Istri Syam'un dikenal sebagai wanita yang rupawan. Wajahnya indah, matanya teduh, tutur katanya lembut. Dari luar ia tampak seperti istri setia yang selalu mendampingi suami. Namun di dalam hatinya ada kecenderungan pada dunia. Kilauan emas membuat matanya berbinar, perhiasan membuat hatinya berdebar. Ia sering melihat Syam'un pulang dari peperangan dengan tubuh berlumur darah, lalu melanjutkan malamnya dengan sujud panjang. Dalam hatinya kadang muncul bisikan, mengapa hidupku harus terus bersama lelaki yang selalu berperang dan beribadah? Mengapa aku tidak bisa menikmati dunia seperti wanita lain yang penuh perhiasan? Bisikan itu lama-lama menjadi bara kecil yang siap disulut. Pada suatu malam ketika Syam'un keluar untuk sholat malam di padang pasir, sebuah ketukan lirih terdengar di pintu rumah. Istri Syam'un membuka pintu dan di hadapannya berdiri seorang utusan raja dengan pakaian gelap. Matanya penuh tipu daya, tangannya memegang kantong besar yang berat. Utusan raja berbisik, "Wahai wanita, jangan takut. Aku datang membawa kabar dari rajamu. Ia tahu betapa kau menderita bersama suamimu. Kau hidup miskin hanya dengan doa dan peperangan. Lihatlah ini." Ia membuka kantong itu memperlihatkan kilauan emas, perhiasan mutiara, dan permata merah yang berkilau bagaikan api. Cahaya emas memantul ke wajah istri Syam'un, membuat matanya berkilat takjub. Utusan raja melanjutkan, "Semua ini bisa menjadi milikmu. Syaratnya hanya satu, bantu kami menaklukkan suamimu. Ikatlah dia saat tertidur dan serahkan kepada kami. Maka kau tidak hanya akan menjadi wanita terkaya, tapi juga terhormat di negeri ini." Istri Syam'un tertegun. Tangannya gemetar tapi matanya tak lepas dari kilauan emas itu. Hatinya berperang hebat. Suara cintanya pada suami berteriak, "Jangan khianati lelaki yang begitu mulia." Namun suara dunia membisikkan, "Inilah kesempatanmu hidup dalam kemewahan." Ia menutup kantong itu dengan cepat, seolah ingin menahan gejolak hatinya. Istri Syam'un dengan suara tertahan, Bagaimana aku bisa percaya pada ucapanmu? Bagaimana jika ini hanya tipu daya?" Utusan raja tersenyum licik. "Raja tidak pernah bermain-main soal hadiah. Jika kau lakukan tugasmu, hadiah ini hanyalah permulaan. Kau akan hidup dikelilingi permata, sementara suamimu hanyalah bayangan masa lalu." Hening sejenak. Istri Syam'un menunduk, lalu mengangguk perlahan. Istri Syam'un, "Baiklah, aku akan melakukannya, tapi beri aku tali yang cukup kuat." Syam'un bukanlah lelaki biasa. Ikatan biasa tak akan mampu menahan dirinya. Utusan itu menyerahkan sebuah tali hitam yang tampak kokoh. Utusan raja, "Ini tali yang sudah diberi doa oleh para pendeta kami. Tidak ada manusia yang bisa melepaskannya. Gunakan ketika dia tertidur lelap. Jangan sampai ia curiga sebelum waktunya." Setelah itu, utusan pergi meninggalkan rumah dengan langkah cepat, sementara istri Syam'un menutup pintu perlahan. Tali itu ia sembunyikan di bawah pakaiannya. Nafasnya terengah, jantungnya berdetak keras. Ia baru saja menandatangani pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Syam'un kembali. Wajahnya bercahaya setelah sholat panjang, tubuhnya tegak meski lelah. "Syam'un, Assalamualaikum istriku. Malam ini Allah memberikan ketenangan yang luar biasa." Istrinya tersenyum, meski senyum itu penuh kepalsuan. Istri Syam'un, "Waalaikumsalam suamiku. Kau tampak begitu bahagia, aku senang melihatmu demikian." Syam'un duduk di dekatnya, menatap dengan penuh kasih. Ia tidak pernah curiga bahwa di balik senyum lembut itu tersimpan niat busuk. "Syam'un, setiap kemenangan, setiap nafas, setiap doa, semua ini bukan karena aku, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, dunia hanya sebentar, akhiratlah tujuan kita." Istrinya menunduk.
Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya hampir menyesali perbuatannya. Namun ketika bayangan emas dan permata muncul di benaknya, hatinya kembali mengeras. Malam semakin larut, Syam'un akhirnya tertidur setelah sholat panjang. Wajahnya damai, napasnya teratur, seakan seorang hamba yang seluruh hidupnya pasrah pada Tuhannya. Di sisi ranjang, istrinya duduk dengan tangan bergetar. Tali hitam itu kini ada di tangannya. Cahaya bulan masuk melalui celah jendela, menyinari wajah Syam'un yang tenang. Hatinya kembali berperang. Apakah aku tega mengikat lelaki yang telah melindungiku, yang setiap malam menangis di hadapan Allah? Apakah emas benar-benar sebanding dengan pengkhianatan ini? Namun suara dunia berbisik lebih keras. Kekayaan itu nyata. Suamimu tak pernah bisa memberimu perhiasan. Kau hanya akan hidup dalam doa dan peperangan. Pilihlah jalanmu. Air mata jatuh dari matanya, tapi tangannya tetap bergerak. Ia meraba-raba tangan Syam'un, bersiap mengikat. Namun saat itu Syam'un bergumam dalam tidurnya, lirih tapi jelas. Syam'un dalam tidur, "Ya Allah, lindungilah aku dari tipu daya musuh dan berikan ampunan untuk orang-orang yang kusayangi." Istri Syam'un tersentak. Tali di tangannya jatuh dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Tapi sayang, penyesalan itu hanya sesaat. Ia kembali menggenggam tali, menguatkan hatinya. Malam itu istri Syam'un belum berani mengikatnya. Ia menunggu waktu yang lebih tepat, menutupi niat jahatnya dengan senyuman dan kelembutan. Syam'un tetap beribadah dengan khusyuk, tak pernah curiga sedikit pun. Namun sejak malam itu, benih pengkhianatan telah tumbuh di dalam rumah sang nabi. Dan kaum kafir di istana menunggu dengan penuh harap, yakin bahwa mereka akhirnya menemukan jalan untuk menjatuhkan sang pahlawan tauhid. Malam itu keheningan menyelimuti rumah Nabi Syam'un. Lampu minyak hampir padam, hanya menyisakan cahaya redup yang berkelip-kelip. Syam'un tidur dengan damai setelah menunaikan sholat panjang, sementara istrinya duduk di sudut ruangan, menggenggam tali hitam yang diberikan kaum kafir. Nafasnya berat, tangan gemetar, matanya penuh dilema. Suara hatinya berperang. Ini saatnya, jika aku berhasil, emas dan permata akan menjadi milikku. Tapi bagaimana aku tega pada suamiku yang begitu mulia? Ya Allah, aku tidak mampu, tapi aku juga tak ingin kehilangan harta ini. Akhirnya, nafsu dunia mengalahkan cinta. Ia mendekat dengan langkah perlahan, lalu mulai mengikat tangan Syam'un yang terlelap. Namun baru saja simpul terpasang, Syam'un membuka mata. Tatapan matanya tajam, namun tidak marah. Syam'un dengan suara tenang, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Istrinya terdiam, wajahnya memucat. Jantungnya berdegup kencang. Istri Syam'un terbata-bata. Aku hanya ingin mengujimu suamiku. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatanmu sebenarnya." Syam'un menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa lirih. "Syam'un, dengan nama Allah, tidak ada tali yang bisa menahan hamba yang Allah kehendaki bebas." Sekejap saja tali itu terlepas dari tubuhnya, terurai ke lantai seperti sehelai benang rapuh. Syam'un bangkit, lalu menepuk bahu istrinya. "Syam'un, jangan pernah menguji aku dengan cara demikian lagi. Kekuatan ini bukan milikku, tapi titipan Allah. Ingatlah itu." Istrinya menunduk, pura-pura malu, padahal di hatinya muncul rasa kecewa. Bagaimana bisa tali sekuat itu putus begitu saja? Apakah memang tak ada cara untuk menaklukkannya? Keesokan harinya, dengan wajah murung, istrinya menemui utusan raja di tempat rahasia. Ia melaporkan kegagalannya. Istri Syam'un berbisik, "Tali itu hancur begitu saja. Dia membebaskan diri dengan mudah." Utusan raja menatap tajam, lalu tersenyum sinis. Utusan raja berkata, "Jangan khawatir, kami sudah menduga, tali memang terlalu lemah. Kali ini gunakan rantai besi yang ditempa khusus oleh pandai besi istana. Tidak ada manusia yang mampu meremukkannya." Ia menyerahkan gulungan rantai hitam pekat, dingin dan berat. Suaranya berderik menakutkan saat disentuh. Istri Syam'un menerimanya dengan tangan bergetar, namun matanya berbinar, mengingat emas dan permata yang dijanjikan. Malam kedua pun tiba. Syam'un tertidur setelah beribadah panjang. Wajahnya tenang, matanya terpejam damai. Sang istri mendekat dengan rantai besi. Kali ini, langkahnya lebih berani. Perlahan ia melilitkan rantai ke tangan dan kaki Syam'un, lalu mengikatnya kuat-kuat. Ketika simpul terakhir terpasang, Syam'un membuka mata. Pandangannya menusuk, suaranya bergema dalam hening.
Syam'un, wahai istriku, siapa yang mengikatku kali ini dengan rantai? Istrinya menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara dibuat-buat lembut, Istri Syam'un, aku hanya ingin tahu apakah benar tak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menahanmu. Syam'un menarik napas, lalu berkata dengan lantang, tiada satu pun kekuatan di bumi ini yang bisa melawan kehendak Allah. Dengan sekali hentakan tubuh, rantai besi itu hancur berantakan. Potongan-potongan besi beterbangan, jatuh ke lantai dengan dentuman keras. Istrinya terperanjat, wajahnya pucat pasi. Syam'un berdiri tegak, rambut panjangnya tergerai, wajahnya bercahaya diterpa sinar bulan. Apakah engkau tidak mengerti? Semua ini bukan kekuatanku. Ini adalah kekuatan dari Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Jangan sekali-kali mencoba melemahkanku dengan tipu daya. Jika engkau istri yang beriman, maka berimanlah sepenuhnya. Istrinya menunduk, menutupi keterkejutannya dengan wajah pura-pura menyesal. Namun di dalam hati ia semakin gelisah. Rantai pun hancur, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Tapi aku tidak boleh mundur. Emas itu aku harus mendapatkannya. Aku harus mencari kelemahannya. Sejak malam itu, hatinya semakin terikat pada janji dunia. Ia tidak lagi mendengar kata-kata suaminya dengan hati. Setiap kali melihat wajah Syam'un yang damai dalam doa, hatinya justru semakin memberontak. Apa gunanya doa panjang itu? Apa gunanya ibadah berbulan-bulan? Aku tetap miskin, tetap tidak punya perhiasan. Sementara aku bisa memiliki semua itu dengan hanya sedikit tipu daya. Suamiku terlalu lurus dan kelurusannya akan jadi kelemahannya. Bisikan setan semakin kuat. Nafsu dunia menguatkan tekadnya. Maka ia menunggu kesempatan berikutnya untuk mencoba sekali lagi. Malam ketiga tiba. Syam'un baru saja selesai sholat malam. Ia duduk bersila, menunduk dengan wajah penuh ketenangan. Air matanya menetes, membasahi janggutnya yang berkilau di bawah cahaya rembulan. Istrinya mendekat, kali ini tanpa membawa tali atau rantai. Ia datang dengan wajah penuh kelembutan, air mata palsu mengalir di pipinya. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya. Suamiku, mengapa engkau selalu jauh dariku? Malam-malammu kau habiskan dengan doa, siangmu dengan peperangan. Aku merasa seakan tak punya suami, aku hanya ingin tahu rahasia kekuatanmu, agar aku bisa merasa dekat denganmu, agar aku bisa menjagamu. Syam'un menoleh, menatap wajah istrinya yang tampak tulus. Ia terdiam sejenak. Syam'un, wahai istriku, kekuatan ini bukan milikku. Semua ini dari Allah, tidak ada rahasia lain. Namun istrinya tidak menyerah. Ia menangis lebih keras, suaranya memelas. Istri Syam'un, apakah engkau tidak percaya padaku? Aku ini istrimu, tempatmu pulang, tempatmu beristirahat. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perjuanganmu. Katakanlah padaku, apa yang bisa membuatmu lemah agar aku bisa melindungimu? Syam'un menunduk, hatinya mulai luluh oleh kelembutan rayuan itu. Ia tidak tahu bahwa di balik air mata itu tersimpan niat licik. Syam'un dengan nada berat, Aku tidak pernah takut pada manusia, tidak pernah takut pada pedang, tidak pernah takut pada rantai. Tapi, ia terdiam, menatap rambut panjangnya yang terurai. Syam'un, kelemahanku ada pada rambutku. Jika rambut ini diikat, maka hilanglah kekuatan yang Allah titipkan padaku. Istrinya menahan napas, matanya berkilat, namun wajahnya tetap pura-pura teduh, seakan merasakan kesedihan mendalam. Istri Syam'un berbisik, rambutmu, jadi itulah satu-satunya rahasiamu? Syam'un mengangguk, ya, tapi aku yakin engkau tidak akan pernah melakukannya, karena engkau adalah bagian dari hidupku, separuh dari nafasku. Air mata kembali menetes dari wajah istri Syam'un, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan palsu. Ia tahu bahwa ia baru saja mendapatkan kunci kelemahan suaminya. Malam itu, setelah mendapatkan rahasia suaminya, istri Syam'un bersujud di sisinya. Bibirnya berbisik seakan-akan memanjatkan doa. Istri Syam'un dalam hati, suamiku, betapa mudahnya engkau percaya, betapa mudahnya engkau membuka rahasiamu, sementara aku sudah tidak lagi melihatmu sebagai suami, tapi sebagai jalan menuju emas dan permata. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berpura-pura larut dalam tangis. Syam'un menatapnya dengan penuh kasih, tidak pernah sedikit pun curiga. Sementara itu di dalam hati istrinya, tawa licik bergema. Akhirnya aku tahu caramu dikalahkan, dan sebentar lagi emas itu akan jadi milikku. Malam itu begitu hening, angin padang pasir hanya berdesir lirih di luar rumah.
membawa aroma tanah kering yang diterpa embun. Di dalam rumah sederhana itu, Syam'un baru saja selesai menunaikan salat malamnya yang panjang. Tubuhnya tegap, namun wajahnya damai, bersinar diterangi cahaya bulan yang menyelinap dari jendela kecil. Setelah berdoa lama, ia pun terlelap dengan senyuman tipis di bibirnya. Senyuman seorang hamba yang selalu pasrah pada Rabb-nya. Di sisi ranjang, istrinya duduk dengan mata merah. Bukan karena tangis tulus, melainkan karena pergulatan batin yang memuncak. Tangannya bergetar, namun di genggamannya ada 4 helai rambut Syam'un yang sebelumnya ia cabut dengan licik saat suaminya tidak menyadari. Ia tahu, malam ini adalah saat yang ditunggu oleh kaum kafir. Malam pengkhianatan, malam yang akan mengubah segalanya. Hanya dengan 4 helai rambut ini, semua kekuatannya akan lenyap. Dan aku akan mendapatkan emas yang dijanjikan. Maafkan aku suamiku, tapi aku memilih dunia. Ia mendekat perlahan, nafasnya memburu. Dengan hati-hati, ia mengikat keempat rambut itu ke tangan dan kaki Syam'un. Simpul rapat ia ikatkan, lalu mundur beberapa langkah, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba Syam'un bergerak dalam tidurnya. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tubuhnya terasa berat. Ia menarik sekali lagi, tapi tak bergeming. Baru saat itu ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Syam'un dengan suara berat, "Apa ini? Mengapa tubuhku terasa terpasung?" Ia menoleh, melihat simpul hitam yang menjerat tangannya. Seketika wajahnya berubah muram. Matanya menatap tajam ke arah istrinya yang berdiri dengan wajah pucat namun mata berkilauan. "Wahai istriku, apa yang telah kau lakukan?" Istrinya terdiam, air mata pura-pura menetes di pipinya. Istri Syam'un bergetar, Aku hanya ingin membuktikan. Aku ingin tahu, apakah benar rambutmu bisa melemahkanmu?" Syam'un menarik napas panjang, wajahnya berubah sendu. Namun tiba-tiba suaranya meledak, bergemuruh memenuhi ruangan. Syam'un berteriak, "Kau telah mengkhianatiku, wahai istriku. Kau yang seharusnya menjadi penopangku. Kau yang kudoakan setiap malam dalam sujudku. Bagaimana mungkin kau tega menusukku dari belakang?" Tangis pura-pura istrinya semakin deras, namun di balik itu terselip tawa licik yang hampir tak bisa ia tahan. Belum sempat Syam'un melanjutkan kata-katanya, suara langkah kaki dan derap senjata terdengar dari luar rumah. Puluhan prajurit kafir mendobrak pintu, wajah mereka penuh kebencian. Di tangan mereka tergenggam rantai, cambuk, dan tombak. Komandan kafir menyeringai, "Haha! Akhirnya kita menangkap singa yang selama ini tak terkalahkan. Lihatlah, bahkan ia tidak mampu bergerak sekarang." Mereka menyerbu masuk, menjerat tubuh Syam'un dengan rantai besi yang tebal. Syam'un berusaha melawan, tapi tubuhnya lemah. Ia hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan yang menyayat hati. Syam'un lirih, penuh luka. "Wahai istriku, engkau menyerahkan aku pada mereka?" Istrinya berpura-pura menangis, menutupi wajah dengan kerudung. Namun begitu punggung Syam'un berbalik, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Istri Syam'un dalam hati, "Ya suamiku, aku menyerahkanmu demi emas yang lebih berkilau dari cintamu." Prajurit-prajurit itu memukul Syam'un dengan gagang tombak, menendangnya hingga darah menetes dari mulutnya. Rantai dililitkan ke tubuhnya, menyeretnya keluar rumah. Setiap kali ia jatuh, tendangan mendarat di punggungnya. Namun lisannya tidak berhenti berzikir, "La haula wa la quwwata illa billah." Tangisan palsu istrinya berubah menjadi tawa lirih. Ia berdiri di ambang pintu, menyaksikan suaminya yang perkasa, kini ditarik seperti tawanan. Hatinya dipenuhi kepuasan sesaat. Syam'un diseret ke dalam istana yang masih berdiri, meski separuhnya hancur akibat pukulannya dahulu. Obor-obor menyala terang, bayangan para prajurit bergoyang di dinding. Raja kafir duduk di singgasananya, mengenakan jubah ungu berhias permata. Senyum sombong merekah di wajahnya. "Lihatlah siapa yang datang kepadaku malam ini. Sang singa Bani Israel, sang nabi yang konon tak terkalahkan. Sekarang, lihat dirimu Syam'un, terikat, berdarah, lemah, tak lebih dari seekor kambing yang siap disembelih." Prajurit mendorong Syam'un hingga ia jatuh berlutut. Darah menetes dari keningnya, namun matanya tetap menatap lurus ke arah raja. Syam'un dengan suara tegas meski lemah, "Kemenanganmu hanyalah ilusi. Kau hanya menang karena pengkhianatan seorang wanita, bukan karena kekuatanmu. Allah masih maha kuasa dan pada waktunya kau akan binasa." Raja tertawa terbahak-bahak, diikuti sorakan prajurit. Raja kafir, "Kau masih berani bicara tentang Allahmu di hadapanku?
Aku akan memastikan seluruh rakyat melihat bahwa kau hanyalah manusia biasa. Lepas pakaiannya, tunjukkan bahwa tidak ada lagi kekuatan dalam dirinya. Prajurit merobek pakaian Syam'un, memukul tubuhnya dengan cambuk. Kulitnya terluka, darah bercucuran, namun lisannya tetap basah dengan zikir. Syam'un, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap cambukan hanya membuat zikirnya semakin lantang. Prajurit kelelahan, namun Syam'un tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Raja memerintahkan agar Syam'un dipasung di tiang utama istana yang menjulang tinggi. Rantai diikatkan ke tangannya, kakinya dibelenggu. Tubuhnya kini tergantung, penuh luka dan darah, namun wajahnya tetap teduh. Raja kafir menyeringai, "Lihatlah Syam'un, ini akhir hidupmu. Kau akan menjadi tontonan rakyat. Mereka akan tahu bahwa tidak ada yang abadi, bahkan kekuatanmu yang legendaris sekalipun." Rakyat kafir berkerumun, menyoraki, melempari Syam'un dengan batu kecil. Suasana penuh ejekan dan tawa. Namun di tengah itu semua, bibir Syam'un terus bergetar. Syam'un dalam doa lirih, "Ya Allah, hamba pasrah padamu. Jika ini adalah jalanmu, maka berikanlah aku kesabaran. Jangan biarkan aku mati sia-sia, dan jadikan penderitaanku sebagai saksi bahwa tidak ada kekuatan kecuali darimu. Ampunilah istriku yang telah terpedaya dunia, meski hatiku hancur oleh pengkhianatannya." Air mata menetes dari matanya, bukan karena rasa sakit, tapi karena dikhianati oleh wanita yang paling dicintainya. Luka di tubuh bisa ia terima, tapi luka di hati akibat pengkhianatan, itu jauh lebih perih. Malam itu, langit tampak muram, bulan tertutup awan. Syam'un dipasung di tiang besar istana, tubuhnya berlumur darah, namun lisannya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Ia menahan air mata kecewa, bukan hanya pada musuh-musuhnya, tapi terutama pada wanita yang seharusnya menjadi belahan jiwanya. Di balik semua itu, doa Syam'un menggema ke langit, menembus singgasana Allah, menanti saat pembalasan yang akan mengguncang bumi. Istana megah itu, malam itu penuh sesak. Rakyat kafir berkerumun, menjejali setiap sudut, menatap ke arah panggung besar tempat Syam'un dipasung. Lampu-lampu minyak digantung di dinding, obor berderet di sepanjang aula. Sorak-sorai dan tawa membahana, mencemooh seorang lelaki yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan. Di tengah ruangan, Syam'un berdiri terikat pada tiang utama istana. Rantai melilit tangannya, kakinya, dadanya. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat, namun matanya tetap bersinar dengan cahaya iman. Meski tubuhnya hancur, lisannya terus bergetar, menyebut nama Allah. Prajurit kafir berteriak, "Lihatlah, sang singa telah berubah jadi domba. Mana kekuatanmu sekarang, wahai Syam'un?" Rakyat kafir bersorak, "Bunuh dia, hina dia. Allah yang dia sembah tak mampu menolongnya." Suasana semakin riuh, tawa, ejekan, dan makian bersaut-sautan. Namun Syam'un hanya menutup matanya, menghirup udara panjang, lalu membisikkan doa. Di sisi singgasana tampak sosok istrinya. Kini ia tidak lagi berpakaian sederhana, melainkan mengenakan jubah mewah berwarna merah darah, lehernya dipenuhi kalung emas, pergelangan tangannya berkilau oleh gelang perhiasan, wajahnya dipulas, matanya disorot kebanggaan. Ia berdiri di samping raja kafir, tersenyum angkuh sambil menatap suaminya yang terpasung. Senyuman itu menusuk hati Syam'un lebih dalam daripada cambukan apapun. Syam'un mengangkat kepalanya dengan lemah, menatap istrinya. Air mata menetes dari matanya, bukan karena luka di tubuhnya, melainkan luka pengkhianatan. Syam'un lirih, penuh pilu. "Wahai istriku, engkau yang dulu kudoakan dalam setiap sujudku. Engkau yang kusebut dalam setiap doa malamku. Kini engkau berdiri di samping orang yang menentang Allah, berhias dengan perhiasan dunia. Apakah inilah yang kau pilih?" Istrinya terdiam sejenak, lalu membuang wajahnya. Namun bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Istri Syam'un, "Aku memilih hidup Syam'un. Aku bosan dengan doa-doamu, bosan dengan kemiskinan, bosan dengan malam panjangmu yang penuh air mata. Aku ingin emas, ingin perhiasan, dan kini aku mendapatkannya. Kau boleh menyebut nama Allahmu, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau tak lebih dari tawanan hina." Kata-kata itu menusuk dada Syam'un. Ia menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai. Namun ketika ia mengangkat kepalanya kembali, wajahnya penuh keteguhan. Syam'un tegas meski lemah. "Wahai istriku, ketahuilah, aku memaafkanmu. Ya, aku memaafkanmu atas pengkhianatanmu. Tapi dengarlah baik-baik.
Dunia yang kau kejar hanya sebentar. Emas itu akan hancur, perhiasan itu akan terkubur, dan engkau akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua ini. Aku memaafkanmu, tapi azab Allah akan menantimu jika engkau tidak bertaubat. Sorak-sorai rakyat kafir makin keras. Mereka menertawakan kata-kata Syam'un. Raja kafir berdiri dari singgasananya, menatap dengan sombong. Raja kafir, cukup dengan ceramahmu. Engkau dipasung di hadapanku, dan engkau berani mengancam dengan azab Allahmu. Lihatlah Syam'un, bahkan istrimu pun lebih memilihku daripada dirimu. Raja menunjuk ke arah istrinya, dan wanita itu tersenyum, mengangguk bangga. Sorak-sorai kembali mengguncang aula. Syam'un menunduk, lalu menutup matanya. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang penuh luka. Suaranya bergetar, namun penuh keteguhan. Syam'un berdoa, "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin-Mu. Hamba-Mu ini telah terikat, dilemahkan oleh pengkhianatan. Tapi Engkau Maha Kuat. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuatan terakhir, agar aku bisa menjadikan tiang istana ini saksi akan kekuasaan-Mu. Jangan biarkan mereka menertawakan nama-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu mati dalam kehinaan. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah." Doa itu terucap dengan tangisan, dan tiba-tiba udara di dalam istana berubah. Obor bergetar, api berkelip-kelip, seakan takut pada sesuatu yang besar. Rakyat kafir yang tadinya bersorak mulai terdiam, merasakan hawa aneh yang merayap ke seluruh ruangan. Tiba-tiba bumi bergetar. Getarannya kecil pada awalnya, namun semakin lama semakin keras. Gelas-gelas di meja raja pecah, obor jatuh, batu-batu di dinding berderak. Panik mulai merebak. Rakyat kafir berteriak, "Apa yang terjadi? Gempa, tiang istana retak." Mata semua orang tertuju pada Syam'un. Tubuhnya yang terpasung kini bergerak. Ia mengguncang rantai yang membelitnya. Suaranya menggelegar meski tubuhnya penuh luka. "Syam'un, ya Allah, dengan nama-Mu, aku robohkan kesombongan mereka." Tiang utama istana berderit. Retakan menjalar dari bawah ke atas. Batu-batu raksasa mulai berguguran. Jeritan rakyat memenuhi udara. Dengan sekali hentakan terakhir, Syam'un mendorong tiang itu dengan seluruh sisa tenaganya. "Bismillah," teriaknya. Tiang istana roboh. Suara gemuruh terdengar, seperti petir yang membelah bumi. Dinding-dinding berjatuhan, atap runtuh, patung-patung berhala hancur berkeping-keping. Rakyat kafir berlarian panik, namun terlambat. Seluruh bangunan istana ambruk, menimpa raja, para prajurit, rakyat, dan juga istrinya yang berkhianat. Jeritan bercampur dengan dentuman batu, dan dalam hitungan detik, istana megah itu tinggal puing-puing. Di tengah reruntuhan, tubuh Syam'un ikut hancur, tertimpa batu. Namun wajahnya tetap damai, matanya terpejam dengan senyum tipis. Ruhnya terangkat mulia ke sisi Allah, meninggalkan dunia yang penuh pengkhianatan. Ia tidak mati hina, ia mati sebagai pejuang tauhid yang mengorbankan diri demi membuktikan kekuasaan Allah. Rasulullah menutup kisah itu dengan suara lirih, namun menggetarkan. Para sahabat yang mendengarnya terdiam, hati mereka terguncang, mata mereka berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah, sungguh menggetarkan kisah Nabiullah Syam'un. Bagaimana mungkin seorang nabi sehebat itu tidak memiliki pengikut?" Rasulullah tersenyum, lalu menjawab dengan penuh hikmah. "Sesungguhnya Allah memberi kalian sesuatu yang lebih mulia dari ibadah Syam'un selama 1000 bulan. Pada bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Barang siapa mendapatkannya, maka ia memperoleh pahala yang lebih agung daripada ibadah Syam'un selama hidupnya." Para sahabat terperangah. Hati mereka dipenuhi harap, semangat, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling berpandangan, lalu menunduk penuh haru. Malam itu, Masjid Nabawi dipenuhi suara isak tangis, doa, dan bisikan. "Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar." Demikianlah akhir kisah Nabiullah Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Seorang hamba Allah yang gagah perkasa, seorang pejuang tauhid yang beribadah tanpa henti selama 1000 bulan, namun akhirnya tumbang bukan karena kekuatan musuh, melainkan oleh pengkhianatan orang terdekatnya sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun kekuatan jasmani, sebesar apapun wibawa dan keberanian, seorang manusia tetaplah lemah tanpa pertolongan Allah.
Kita juga belajar bahwa dunia dengan segala kilau harta dan perhiasannya mampu membutakan hati, bahkan menjatuhkan seorang yang paling dekat dengan kebenaran. Namun Allah tidak pernah membiarkan kebatilan menang. Syam'un syahid dengan kemuliaan, sementara para pengkhianat dan kaum kafir ditelan kehancuran. Dan untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan anugerah yang jauh lebih besar, malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita tidak sekadar mendengar kisah ini, tetapi mengambil hikmahnya. Janganlah hati kita tergoda oleh dunia hingga mengkhianati iman. Jadilah hamba yang teguh seperti Syam'un dan raihlah ridha Allah di malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.